Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasya Tiara Putri dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membuat video presentasi sejarah Indonesia. Perang Sagapura di Ambon. Setelah Belanda menerima penyerahan dari Inggris pada 1816, kesejahteraan rakyat Maluku langsung menurun. Rakyat pun mulai melakukan perlawanan yang meluas berbagai daerah di Maluku seperti di Ambon, Seram, dan Hitu. Dengan pusat perlawanan berada di Saparua, oleh karena itu disebut sebagai Perang Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Perang Saparua termasuk salah satu pergolakan terbesar yang pernah dihadapi Belanda selama menjajah Indonesia. Lantas, mengapa terjadi Perang Saparua di Ambon? Penyebab Perang Saparua dilatar belakangi oleh banyak faktor sebagai berikut. Semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran nahongi, dan kerja paksa, sehingga rakyat semakin menderita. Pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah dengan desa dan memberhentikan guru untuk menghemat anggaran. Rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di luar Maluku, adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang semakin mempersulit kehidupan rakyat, adanya sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua Vandenberg, tokoh perang Saparua, akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda. Rakyat Maluku semakin terdorong untuk melancarkan perlawanan para tokoh dan pemuda Maluku, kemudian mengadakan serangkaian pertemuan rahasia. Misalnya, pertemuan di Pulau Haruku dan di Pulau Saparua pada 14 Mei 1817. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk melawan dan Patimura dipercaya sebagai pemimpin perlawanan. Selain itu, terdapat tokoh-tokoh lain yang berjasa besar dalam Perang Saparua, yaitu Anthony Rebok, Thomas Patiwal, Lukas Latumahina, Said Perintah Ulupaha, dan Kristina Marta Tiahahu. Jalanannya Perang Saparua. Perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang Maluku menuju benteng Dorstad di Pulau Saparua. Dalam pertemuan yang terjadi pada 15 Mei 1817 itu, Residen Vandenberg yang pemimpin pasukan Belanda tewas dan benteng Dorstad berhasil direbut pejuang Maluku. Belanda kemudian mendatangkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Betjes, akan tetapi bantuan itu kembali dilumpuhkan oleh para pejuang yang dipimpin oleh Patimura. Bahkan Mayor Betjes tewas dalam pertempuran. Kemenangan ini semakin meningkatkan semangat para pejuang dan perlawanan semakin meluas di Maluku. Di Saparua, perang terus berlanjut hingga Agustus 1817 dan Belanda terus mendatangkan bantuan, salah satunya bantuan sekitar 1.500 pasukan dari Ternate dan Tidore. Dengan adanya bantuan itu, Patimura mulai terkepung sehingga harus mengganti strategi benteng Dorstad kembali ke tangan Belanda. Strategi perang yang digunakan oleh Patimura dan Kristina Marta Tiahahu di Maluku adalah strategi perang gerilya. Akhir Perang Saparua, setelah berbulan-bulan terlibat pertempuran, Belanda berusaha menyelesaikan perang dalam waktu dekat. Bahkan Belanda akan memberikan hadiah sebesar 1.000 gulden kepada pihak yang berhasil menangkap Patimura. Akibat pengkhianatan yang dilakukan seorang warga, Belanda mengetahui persembunyian Patimura dan berhasil menangkapnya beserta para pejuang lainnya. Pada November 1817, Patimura akhirnya dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Saparua di Ambon. Setelah sekian video presentasi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.